Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah kita merasakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Karena kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Dan ini merupakan kesyukuran luar biasa kita bisa berjumpa dan bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah secara sempurna sehingga kita benar-benar keluar dari Ramadan ini dengan mendapatkan kesempurnaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, teladan kita dalam semua urusan hidup dan kehidupan. Termasuk di dalamnya bagaimana beribadah yang benar, bagaimana melaksanakan ibadah puasa yang baik sesuai dengan tuntunan agama. Semuanya sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun berada, ibadah puasa adalah ibadah yang paling istimewa dibanding ibadah-ibadah yang lain. Dibanding dengan salat, zakat, haji, saya mengatakan ibadah puasa adalah ibadah yang paling istimewa. Apa yang menjadi bukti bahwasanya ibadah ini istimewa? Jelas, satu di antara sekian banyak bukti keistimewaan puasa adalah berkenannya Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik, Sang Pencipta, memberikan penilaian atau pahala langsung bagi para yang berpuasa. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat, malaikat yang diperintahkan untuk memberikan pahala. Zakat, malaikat yang memberikan penilaian. Haji juga demikian. Tetapi berbeda halnya dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan penilaian langsung terhadap mereka yang berpuasa. Fa inna shauma li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan penilaian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa dibayangkan bila mana yang memberikan penilaian itu adalah pencipta kita, Sang Khalik kita, yang menjaga kita, yang memberi segala rezeki itu adalah kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung yang memberikan penilaian, maka tentu tidak ada batasan bagi orang-orang yang berpuasa dari sisi pahala. Inilah yang menjadi bukti bahwasanya ibadah puasa itu istimewa, bahwasanya yang memberikan pahala adalah zat yang maha istimewa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu bahwasanya bulan Ramadan memiliki keistimewaan atau bulan istimewa. Karena pahala-pahala atau ibadah apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memberikan pahala adalah zat yang maha istimewa, bulannya juga istimewa, maka orang-orang yang diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa pun tidak sembarang orang, tetapi mereka-mereka yang benar-benar istimewa. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut dalam firman-Nya ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kenapa? Karena manusia sendiri beragam. Ada yang beriman, ada yang munafik, ada yang kafir. Maka tentu tidak semua manusia itu bisa melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa, ibadah yang istimewa, maka yang bisa melaksanakannya pun adalah orang-orang yang istimewa. Bahkan tidak berlaku kepada umat Islam secara umum. Kenapa? Karena umat Islam pun tidak semuanya memiliki kualitas keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka-mereka yang istimewa itulah yang bisa melakukan ibadah puasa. Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu. Pengkhususan kata-kata iman, pembatasan kepada orang-orang yang beriman menunjukkan bahwasanya ibadah puasa ini spesial yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang spesial semata. Karena itu hadirin Allah, zat yang istimewa memberikan penilaian, pahalanya pun istimewa, dan orang-orang yang melaksanakannya pun adalah orang-orang yang istimewa. Maka saya berharap
Semua pemirsa dimanapun berada, jadilah Anda semua orang-orang yang istimewa, yang dalam pandangan Imam Ghazali, beliau memberikan gambaran the special fasting, yaitu puasanya orang-orang yang spesial. Bukan lagi menahan diri dari tidak makan dan tidak minum, tetapi orang-orang yang istimewa itu meningkatkan kualitas puasanya dari tidak makan, tidak minum, kemudian dia memuasakan semua anggota badan dia. Mulutnya ikut berpuasa. Lidahnya tidak lagi membicarakan orang lain, tidak menggunjing sesama, tidak memfitnah orang lain. Tetapi yang keluar adalah kalimah-kalimah thayyibah, bacaan-bacaan Al-Quran, tasbih, tahmid. Maka Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, la khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut seseorang yang berpuasa di hadapan Allah itu menjadi harum yang luar biasa. Kenapa? Karena semua yang keluar dari mulut seseorang yang berpuasa adalah kebajikan, kebaikan. Maka bau mulut yang tadinya bau itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan harum yang luar biasa karena kita selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan. Inilah orang yang disebut dengan special fasting, yaitu orang-orang yang spesial di dalam berpuasa, memuasakan semua gerak-geriknya, semua anggota badannya. Matanya diarahkan untuk sesuatu yang baik. Dia baca Al-Quran, dia dengarkan tilawah Al-Quran, dia dengarkan nasihat-nasihat. Tangannya pun justru di bulan Ramadan menjadi tangan yang suka memberi. Kakinya Masya Allah tidak pernah ketinggalan untuk pergi ke masjid. Inilah orang-orang yang spesial. Maka saya berharap kita yang mendengar tausiah ini adalah di antara orang-orang yang spesial itu. Mudah-mudahan kita meraih segala itu dengan spesial, di tempat yang spesial, di bulan yang spesial, dari orang-orang yang spesial, sehingga pahala kita pun menjadi pahala yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.